Mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para Bupati Wali Kota Senusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah yang hadir, singkatnya hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para Bupati Wali Kota Nusa Tenggara Timur dimulai. Rapat selanjutnya akan dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami silakan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda dan Bapak-Bapak unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Bupati, Wali Kota, unsur Forkompimda Kabupaten Kota, pimpinan perangkat daerah tingkat provinsi, para staf khusus gubernur, staf ahli dan pimpinan OPD, singkatnya kita semua yang hadir pada rapat kerja gubernur bersama para bupati wali kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun agenda rapat kerja kita kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita menindaklanjut arahan Presiden pada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia pada tanggal 28 April yang lalu. Adapun materinya adalah yang pertama terkait dengan penanganan COVID, di mana Bapak Presiden telah mengarahkan untuk kita terus mewaspadai kasus aktif COVID di daerah kita masing-masing, pengetatan aktivitas masyarakat pada hari libur Idul Fitri, dan juga peningkatan pelaksanaan vaksinasi di daerah kita masing-masing, juga terkait dengan penerapan disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kita ketahui bersama juga bahwa NTT masuk dalam 10 besar provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Hal yang kedua adalah di bidang ekonomi, kita membincangkan hal-hal yang terkait dengan progres APBD Kabupaten Kota, khususnya terkait dengan belanja modal dan belanja barang dan jasa.
yang secara nasional juga progresnya rendah. Dan berikut terkait juga dengan kemudahan-kemudahan pemberi izin dalam rangka percepatan pelayanan investasi di daerah. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan agenda ini, kami akan mengawali dengan penjelasan secara umum, pemaparan secara umum tentang ketiga hal ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah itu kita akan lanjutkan Bapak Danred, kami mohon maaf. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari para bupati wali kota. Tidak semua bupati wali kota, tetapi kami akan beri kesempatan kepada beberapa untuk memaparkan kondisi terkini dari masing-masing kabupaten kota. Pertama terkait dengan penanganan COVID, yang kedua terkait dengan realisasi APBD, dan yang ketiga terkait dengan investasi daerah. Setelah itu akan dilanjut dengan arahan dari Bapak Kapolda dan Pak Danram. Setelah itu Bapak Ibu unsur Forkopimda, jika ada yang mau menyampaikan akan diberi kesempatan. Setelah itu kita akhiri dengan arahan dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan kasus positif COVID di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini, kondisi per tanggal 3 Mei, jumlah kasus ada 14.752 dan sembuh 87%, atau sekitar 12.940, yang meninggal 20,7%, 403 jiwa, dan yang kasus aktif 9,6%, atau sekitar 1.409 orang. 2,7%. Dari parameter ini, kalau kita perhatikan, persentase kesembuhan kita lebih kecil dari nasional, 87, sedangkan nasional 91%. Jadi jumlah persentase angka kematian ya saat ini sama dengan nasional 2,7%, sedangkan kasus aktif lebih besar dari nasional, yaitu 9,6%, sedangkan nasional 6%. Lanjut, kalau kita lihat dari tren kenaikan sejak bulan April tahun 2020, pada September 2020 mulai terjadi peningkatan kasus aktif dan mencapai puncaknya pada bulan Februari. Ada penambahan sebanyak 4.225 orang, dan mulai Maret sampai April ada tren menurun. Begitu pula dari tren kematian. Namun kalau kita lihat lebih jauh ke dalam tren per minggu, kita perhatikan bahwa pada mulai April itu ada awal-awal April ada terjadi kecenderungan meninggal. Pada minggu kedua April itu ada 95 kasus, pada minggu ketiga ada 436, pada minggu keempat ada 816, lalu mulai menurun pada minggu kelima sebanyak 769, dan pada bulan Mei awal Mei ini adalah 557. Ini barangkali hal yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama, ada kecenderungan peningkatan ini. Tentunya ada korelasinya juga dengan meningkatnya kumpulan-kumpulan orang, terutama pada hari raya Paskah kemarin. Dan sebentar lagi juga kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, sehingga titik-titik rawan kemungkinan seperti ini juga bisa menjadi hal-hal ancaman baru, sehingga menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam penanganan COVID beberapa hari ke depan, terutama dalam rangka hari raya ini. Kalau kita perhatikan dari tabel yang ada kecenderungan ini, kita juga memperhatikan kondisi di sekitar kita dan dunia. Kalau kita simak akhir-akhir ini,
di beberapa negara dan juga secara nasional ada kecenderungan meningkat pada hari-hari setelah hari-hari libur. Dan juga untuk Provinsi NTT yang perlu kita jadi perhatian kita sekarang juga adalah terkait dengan kumpulan-kumpulan pengungsi pasca bencana Seroja, baik di pos-pos penampungan umum serta di penampungan mandiri yang ada di keluarga-keluarga. Ini potensi-potensi rawan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Provinsi yang wajib melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang saat ini memasuki PPKM ketiga yang terhitung dari tanggal 4 Mei sampai 17 Mei nanti. Dan semua kabupaten kota memenuhi kriteria untuk menerapkan PPKM berskala mikro. Walaupun tidak semua kabupaten kota memenuhi dari 5 parameter, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Tetapi semua kita memenuhi kriteria untuk masuk ke PPKM berskala mikro. Terkait dengan pelaksanaan PPKM berskala mikro, hal yang perlu kita perhatikan adalah mempedomani petunjuk yang ada, bahwa dalam pelaksanaannya setiap RT, jadi berbasis mikro itu adalah berbasis RT. Setiap RT diberi label zona hijau sampai dengan zona merah. Zona merah adalah RT yang dalam 1 minggu terakhir terdapat 10 kasus positif. Zona orange 6 sampai 10 kasus positif dalam seminggu terakhir, sedangkan zona kuning itu 1 sampai 5 kasus positif aktif dalam seminggu terakhir, sedangkan hijau tidak ada kasus. Terdiri dari unsur-unsur pemerintah setempat, pemerintah desa, RT dan RW, juga melibatkan kesatuan unsur TNI dan Polri di masing-masing daerah. Selain itu, pada masing-masing RT dimaksud juga dibangun posko dalam rangka koordinasi ini. Ini barangkali sebentar juga akan mohon informasi dari Bapak Bupati, Pak Bupati, Wali Kota terkait dengan ini. Poin yang kedua terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Target sasaran di Nusa Tenggara Timur adalah 3,6 juta lebih orang. Dengan rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan secara 2 gelombang. Gelombang pertama adalah dengan target 877.852 orang. Ini dari bulan Januari sampai dengan April 2021. Dan perkembangan pelaksanaannya, vaksin yang telah didistribusikan ke kabupaten kota sampai dengan saat ini sebanyak 391.850 dosis. Dan yang tersisa saat ini di provinsi, di dinas provinsi sebanyak 4.000 dosis yang nanti diperuntukkan bagi dukungan vaksinasi dosis kedua. Realisasi pelaksanaannya sampai dengan saat ini, dosis lengkap artinya sudah 2 kali disuntik itu sebanyak 86.726 orang atau 10%, dan yang baru dosis pertama sebanyak 60.585 orang, 18%. Jadi kalau pada akhir Mei nanti, dengan setelah suntikan kedua bagi 60.585 orang dimaksud, maka kita akan mencapai pencapaian kita adalah sebanyak 60.585 orang atau sekitar 18% pencapaiannya nanti. Untuk gelombang kedua sebanyak 2.765.423 orang itu akan dilaksanakan dari sisi jadwal rencananya akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Maret 2022. Namun saat ini kita belum memulai karena gelombang pertama kita belum selesai. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama adalah kecepatan laporan realisasi penggunaan dan pelaksanaan vaksin melalui aplikasi yang telah ada. Data laporan menjadi alat kontrol Kementerian Kesehatan dalam distribusi vaksin ke daerah. Jadi kalau kita lambat menginput informasi dalam laporan ini, kita lambat juga mendapat alokasi vaksin berikutnya. Kesulitan yang dihadapi oleh petugas vaksin dalam input laporan adalah soal
keterjangkauan internet di wilayah-wilayah kerja tertentu. Oleh karena itu, hal ini tentunya akan menjadi perhatian bersama para bupati wali kota untuk pelaksanaannya. Begitu pula soal percepatan pelaksanaan vaksinasi, perlu ditingkatkan kapasitas vaksinator per hari serta menambah tenaga vaksinator dan tempat-tempat pelayanan vaksinasi. Selanjutnya, hal yang terkait dengan kebijakan pelarangan mudik, telah terbit beberapa peraturan-peraturan baik Menteri Perhubungan, Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID Nasional, lalu dari Menteri Naker, Trans, dan juga dari Menpan RB, yang semuanya pada intinya adalah yang pertama terkait dengan pelarangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi yang digunakan untuk kepentingan mudik terhitung dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Ada beberapa pengecualian juga terhadap larangan ini. Begitu pula surat edaran Satgas Penanganan COVID dan juga dari Menaker serta dari Menpan RB itu pada intinya terkait dengan pelarangan kegiatan mudik pada hari Raya Idul Fitri terhitung sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tentunya pelaksanaannya pada tingkat lapangan disesuaikan dengan pedoman-pedoman operasional yang telah ada. Selanjutnya terkait dengan progres APBD. Belanja APBD tahun 2021 APBD Kabupaten Kota total adalah sebanyak 23,286 triliun dan realisasi sampai dengan Maret sebesar 1,4 triliun lebih atau 6,28 triliun. Khusus untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa yang menjadi stressing Bapak Presiden, dari belanja modal dari alokasi sebesar 3,9 triliun lebih, realisasinya baru mencapai 1,53% atau 59,65 miliar lebih. Begitu pula belanja barang dan jasa dari target dari alokasi 5,9 triliun lebih, baru realisasi sebesar 164,75 miliar lebih. Sehingga total belanja modal tambah belanja barang dan jasa dari alokasi 9,8 triliun lebih, realisasinya sampai dengan bulan Maret baru 2,27% lebih. Tentunya hal-hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, Bapak para bupati, wali kota, untuk langkah-langkah percepatannya terutama terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya terkait dengan investasi. Dalam 4 tahun terakhir, realisasi atau progres investasi di NTT mencapai lebih dari 95% jika dikaitkan dengan target nasional, kecuali tahun 2017. Begitu pula terkait dengan target yang ditetapkan dalam Restra setiap tahun, itu juga rata-rata di atas 100%. Kalau ditinjau dari bidang investasi, untuk penanaman modal asing terbesar adalah di bidang listrik, gas, air, serta hotel dan restoran. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri yang terbesar adalah di bidang hotel, restoran, serta tanaman pangan, perkebunan, dan pertanian. Kalau kita perhatikan investasi tahun 2021 sampai dengan triwulan pertama, dari target 7,59 triliun, realisasi per triwulan pertama sebesar 1,15 triliun atau 15,14% dari target tahun 2021. Ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama, masih adanya permasalahan lahan untuk kegiatan-kegiatan investasi. Yang kedua, masih ada kesan proses penerbitan izin lamban dan berbelit-belit, seperti izin lokasi, izin lingkungan, serta lambatnya proses penerbitan rekomendasi teknis dari instansi teknis. Yang berikut terkait dengan sarana-prasarana yang infrastruktur yang masih terbatas, terutama ke lokasi kegiatan investasi,
Dan yang terakhir masih terbatasnya promosi potensi investasi yang dilakukan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa kebijakan dan upaya yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan. Yang pertama, memberi kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin. Ini di provinsi dilakukan sejak tahun 2018. Yang kedua, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tepat, cepat, efektif, dan efisien, telah dikembangkan pelayanan perizinan berbasis aplikasi, yaitu aplikasi spesial. Penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara online. Pemerintah Provinsi NTT juga telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha. Pada awal tahun 2019 telah menerapkan tanda tangan elektronik yang sudah disertifikasi oleh lembaga sandi negara. Yang terakhir, penerapan pelayanan jemput bola, penerbitan izin langsung di lokasi, jadi proses penerbitan dan penyerahan dokumen izin langsung kepada masyarakat atau diantar langsung kepada pemohon. Itu beberapa kiat atau upaya-upaya yang telah dilakukan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Ibu peserta rapat yang saya, dan selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada para bupati, wali kota. Yang pertama, kami beri kesempatan kepada wali kota Kupang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dan seluruh jajaran, Bapak-bapak Forkopimda, Bapak-bapak Bupati Wali Kota, seluruh hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu Ketua DPR, Bapak Kapolda, Bapak Prof. Mendagri, semua yang hadir dalam Zoom pada siang hari ini. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya laporkan mengenai perkembangan kasus COVID secara singkat di Kota Kupang. Sampai saat ini akumulasi terkonfirmasi ada 6.697, yang dirawat ada 202 dan sembuh 6.323 orang, yang meninggal sampai saat ini sebesar 172 orang. Kemudian kami laporkan juga mengenai perkembangan vaksin secara singkat. Vaksin di Kota Kupang saat ini mencapai 89% yang sudah tervaksin, dan kami akan berjuang terus sehingga vaksin ini bisa mencapai di atas 90%. Rinciannya kami akan lampirkan kemudian secara detail kepada Bapak Gubernur. Kemudian mengenai realisasi anggaran, sampai saat ini mohon maaf kami baru mencapai 18,35% dari belanja barang dan jasa dan belanja modal di Kota Kupang. Saya kira secara singkat itu Bapak Sekretaris, terima kasih telah memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Saat ini garis besar saya jelaskan mengenai PPKM skala mikro yang ada di Kota Kupang. Mungkin cepat saya akan sampaikan. Di alat kami ada 1 hijau, Numbal 1 kuning, Numbal merah kuning, Manutapen kuning, Nunusain kuning, Mentasi kuning, dan Pentas orange, Fatuseto, Mundila, Batu Plat, Mayoni kuning semua kecuali Menulai 2 hijau. Untuk Maulava saat ini di Kecamatan Maulava ada 2 yang merah, yaitu Sukumanap dan Baikolan. Sedangkan kelurahan lain hanya Maulava yang hijau, yang lainnya kuning. Kemudian
secara singkat dan secara cepat kami laporkan mengenai Kota Lama. Kota Lama itu semuanya, mohon maaf, Kota Lama hanya ada 2 yang hijau, yang lain semuanya kuning. Itu di Kota Lama. Sedangkan Gogobo ada 1 yang merah, yaitu Kelurahan Mebufu. 4 kelurahan kita kuning, 2 kelurahan hijau. Maaf, 2 kelurahan itu orange. Kemudian untuk Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, hanya 1 yang hijau, ada dari 4 kelurahan, 4 lainnya kuning. Hanya kelurahan Oesapa Barat yang saat ini ada dalam posisi hijau. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di semua kecamatan kami sudah punya RT RW masing-masing 1 posko PPKM. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Wali. Bapak Ibu Bupati yang saya hormati, sebelum kami beri kesempatan untuk lanjut, kami mohon perhatian nanti dalam penyampaian materi mohon juga diinfo tentang pelaksanaan PPKM skala mikro, karena saat ini kita sudah yang ketiga kali melaksanakannya. Tolong menginformasikan hal-hal konkret yang dilakukan, terutama terkait dengan penetapan zonasi, pembentukan posko, dan mengaktifkan satgas yang ada di posko. Yang kedua terkait dengan belanja, progres kita khususnya untuk belanja barang dan jasa itu baru 2,27%. Mohon info apa persoalan-persoalannya dan mungkin rencana-rencana untuk percepatannya dalam triwulan 2 ini. Kami persilakan Pak Bupati Sukabumi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan rapat pada hari ini, bahwa di Sumber Timur penanganan COVID itu sudah menerapkan PPKM yang ke-7 dan sampai dengan saat ini pelaksanaannya sudah berjalan lancar dan terjadi secara baik pelaksanaannya, di mana dari secara keseluruhan sampel yang diperiksa itu yang COVID 5.706, terpapar itu 1.265, sembuh 928, dirawat 297, di rumah sakit 21, di hotel itu 16, dan isolasi mandiri 260. Ini data 5 Mei 2021. Meninggal 40 atau 3,16%. Rumah sakit jumlah kamarnya 22 dan tempat tidur 45. Vaksinnya sampai dengan saat ini sudah dilakukan pada nakes, lansia, dan para pelayan publik. Sedangkan realisasi APBD belanja tidak langsungnya dari 661 miliar sekian itu realisasinya 96 miliar dan belanja langsungnya 449 miliar, realisasinya 20 miliar. Mengapa realisasinya masih begitu rendah? Ini masih terus kita genjot untuk sesegera mungkin untuk dilakukan pelangan secepatnya. Yang berikut yang berkaitan dengan investasi. Pada umumnya di Sumba Timur, investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri meningkat 166% itu dari target sebelumnya di 2020 680 miliar, realisasinya 1.130 miliar. Nilai investasi kuartal pertama 2021 penanaman modal asing yaitu 1.751.876.000 dan penanaman modal dalam negeri itu 202.519.227 dan seterusnya. Kendalanya itu bahwa adanya COVID, jadi masih ada perusahaan-perusahaan atau yang menanamkan modalnya masih enggan oleh karena masih COVID. Yang berikut, perusahaan dan investor itu belum tertib juga melaporkan nilai investasinya secara rutin dan tepat waktu melalui pelaporan LKPM online.
Ada juga perusahaan yang tidak aktif atau izin lokasinya melewati masa berlaku. Dan berikutnya, perusahaan sudah memperoleh rekomendasi pemerintah daerah belum urus izin lokasi, ada 14 perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang pertama adalah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap perusahaan yang belum terrealisasi investasinya dan menyampaikan informasi dan penegasan kepada perusahaan yang telah berakhir untuk perpanjangan izinnya dan membantu dalam pendampingan bagi perusahaan untuk proses perizinan termasuk izin lokasi melalui sistem online single submission OSS. Saya pikir ini yang dulu saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak pimpinan. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati Manggarai Barat. Sampai dengan hari ini kecenderungan COVID-nya sudah menurun. Jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Terus yang berikut terkait dengan soal vaksin. Vaksin sampai dengan saat ini target yang divaksin itu 163.415, yang sudah tervaksin itu 23.896, atau sama dengan 12,6%. Jadi kondisi vaksin yang ada itu tinggal 200-an saja. Kita berharap bahwa bulan-bulan depan kita akan dapatkan lagi alokasi terkait dengan soal vaksin. Terus yang berikut soal realisasi APBD. Pendapatan kita yang sudah terrealisasi itu 18,05, dan khusus untuk PAD sendiri sampai dengan tanggal 30 April yang sudah terrealisasi itu 8,5%. Sedangkan belanja sampai dengan tanggal 30 April kita sudah 11,35%. Terus yang berikut terkait dengan soal investasi. Ada beberapa hal yang telah sedang kita lakukan. Memang di masa pandemi ini kecenderungan orang berinvestasi itu agak menurun. Puji Tuhan bahwa di 1 minggu yang lalu dengan terobosan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur, sehingga manajemen Mahwatu sudah melakukan groundbreaking yang puji Tuhan nanti setelah Hari Raya Lebaran ini seluruh aktivitas kegiatan mereka dilaksanakan secara masif. Di samping itu, kebetulan kemarin kami sudah menggelar rapat untuk melakukan evaluasi kepada para pengusaha yang sudah lama mengantongi izin, tapi belum mereka melaksanakan aktivitas. Kami juga sudah merancang peraturan bupatinya, kalau sampai dengan bulan Oktober nanti mereka tetap tidak melakukan aktivitas, maka kami akan mencabut kembali izin yang telah dikeluarkan. Sehubungan dengan itu kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur, begitu juga dari Bapak Forkopimda terkait dengan langkah-langkah yang akan kami ambil. Terus yang berikut terkait dengan soal proses perizinan. Kami juga sudah putuskan bahwa yang berinvestasi di sini di awal-awal kami tidak menuntut supaya seluruh proses perizinannya diurus, cukup mendapatkan informasi tata ruang. Setelah informasi tata ruangnya didapat, maka mereka sudah bisa beraktivitas. Nanti di tahun kedua baru kita dorong mereka untuk mengurus perizinan seperti IMB dan lain sebagainya. Itulah beberapa upaya
yang kami lakukan sehingga investasi di Manggarai Barat ini dapat berjalan dan bertumbuh dengan baik. Saya kira itu beberapa laporan yang ingin disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya kami persilakan Pak Bupati Flores Timur. Perlu kami sampaikan perkembangan COVID di Kabupaten Flores Timur sampai dengan 30 April ya. Sampel swab yang diperiksa sebanyak 1.670. Sampel terkonfirmasi positif sebanyak 381. Pasien terkonfirmasi positif pada tanggal 30 itu 97 jiwa. Per kemarin itu 11 jiwa. 1 berada di rumah sakit. Pelaksanaan PKM di wilayah Kabupaten Flores Timur itu dilaksanakan pada tingkatan desa. Ada 250 desa kelurahan dan setiap desa kelurahan itu ada posko yang aktif dilaksanakan oleh para kepala desa dan lurah masing-masing wilayahnya. Menjelang Lebaran, saya juga memastikan untuk kesatuan gerak bagi kita semua. Kalau Flores Timur saat ini sudah tertutup Pak, karena lembaga sudah tutup, sikap sudah tutup, tanpa menutup juga Flores Timur sudah tertutup ini Pak. Dan berikut terkait dengan APBD. APBD Kabupaten Flores Timur memang mengalami sedikit kelambatan berkaitan dengan realisasi ya. Sampai dengan 30 April 2021, realisasi belanja APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 118 miliar sekian atau 10,63%. Dengan rincian belanja tidak langsung sebesar 108 miliar sekian atau 14,1%, dan belanja langsung sebesar 25 miliar sekian atau 7,13%. Perlu kami sampaikan juga keterlambatan realisasi ini juga berkaitan dengan beberapa kebijakan, ya, beberapa kebijakan di tingkat nasional yang kemudian berdampak terhadap apa yang kita lakukan di tingkat kabupaten. Berkaitan perkembangan prestasi di Kabupaten Flores Timur, perlu kami sampaikan bahwa dampak dari COVID ini cukup besar. Untuk realisasi triwulan pertama Januari Maret 2021 tidak ada penambahan investasi pada triwulan pertama. Sementara pada tahun lalu pada triwulan pertama itu realisasi mencapai 51 miliar sekian. Ya. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan ini. Yang pertama berkaitan dengan perwakilan ataupun cabang perusahaan di Kabupaten Flores Timur belum memiliki tenaga ahli atau operator KPM, sehingga laporan investasi masih dilakukan oleh kantor pusat masing-masing perusahaan. Yang kedua, keterlambatan menginput data karena berbagai alasan melewati batas waktu pelaporan setiap bulan. Yang ketiga, 3 perusahaan yang melapor pada triwulan pertama tahun 2021 tidak memiliki nilai investasi yang ditambahkan pada periode tersebut. Juga masih di dalam masa pandemi COVID-19, yaitu sangat mempengaruhi sehingga beberapa perusahaan memang tidak bisa berproduksi dalam triwulan pertama tahun 2021. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian. Terima kasih Pak Bupati Flores Timur. Kami persilakan Pak Bupati Sika. Dari Sika kami melaporkan yang pertama berkaitan dengan perkembangan COVID-19 sampai dengan hari ini kasus berjumlah 1.035 kasus yang dinyatakan sembuh 774 orang dan sedang dirawat berjumlah 250 orang. Ya, ini isolasi secara terpusat. Kemudian yang meninggal 11 orang. Terfokus di Kecamatan Alok, tapi ada kejadian di sebuah asrama dan ini kami sedang melakukan karantina.
Kemudian kegiatan PPKM kita lakukan secara mikro di setiap desa, itu dilakukan pengawasan, penjagaan, dan pemeriksaan. Juga di bandara, pintu pelabuhan, juga dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kesehatan dan pemeriksaan kesehatan juga untuk mengurangi meningkatnya penularan. Berkaitan dengan vaksinasi, ini perlu dilaporkan dari dosis yang tersedia sudah realisasi 91,5%, sekarang sedang proses untuk kita tingkatkan. Kemudian pelaksanaan APBD kita sampai dengan hari ini memang baru melakukan refocusing sebesar 191 miliar sudah dilaksanakan. Dan belanja barang dan jasa realisasi sampai dengan hari ini 6,69%. Belanja modal 0,05%. Pemerintah Kabupaten Sika juga dalam pelaksanaan APBD kita mengajukan pinjaman daerah sebesar 216 miliar 450 juta 90 ribu rupiah, dan sekarang sudah pada tahap raporter dari 88 provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Sika sudah masuk dalam kelompok 19 yang akan dicairkan untuk 19 daerah. Dan sekarang proses dijadwalkan Juni itu sudah pencairan dan kita dapat membangun infrastruktur. Berkaitan dengan investasi, ya di situasi pandemi ini selain mengundang ya para investor untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sika, baik perikanan maupun pertanian, khususnya pertanian tanaman perdagangan ya seperti vanili sedang dikembangkan, juga porang ya dilakukan secara masif. Para off-taker juga sudah melakukan kunjungan ke daerah kami. Berkaitan dengan perizinan, pemerintah proaktif memberikan perizinan. Malahan kami mendatangi semua pengusaha-pengusaha, kita lakukan atau memberikan izin secara gratis. Bagi para investor yang diundang dan sudah datang ke daerah kami, semua perizinan ditanggung, difasilitasi oleh pemerintah secara cepat dan tepat. Demikian laporan dari pemerintah Kabupaten Sika. Terima kasih Pak Bupati Sika. Pak Bupati Sumba Barat Daya, silakan. Izin kami menyampaikan perkembangan dan penanganan COVID-19 di Sumba Barat Daya. Kondisi terkini COVID-19 yaitu kasus konfirmasi positif itu ada pada 600 orang, sembuh 510, 11 itu meninggal dan yang lain masih dalam perawatan. Terus kontak erat ada 1.307 orang, selesai dipantau 1.037, yang lainnya masih dalam pantauan. Terus ada yang meninggal itu 1 orang. Terus kasus probable 46 orang, 32 orang sembuh, 1 orang meninggal. Terus suspek COVID-19 ada 503 orang, terus selesai pantau 380 orang, terus yang meninggal 5 orang. Itu dan kondisi terkini di kondisi respon masyarakat berkaitan dengan COVID ini, kami susah atau mendapat kesulitan respon masyarakat karena mereka sekarang enggan lagi ke rumah sakit, takut nanti kalau positif COVID dan takut dirawat. Ini menjadi hal yang terjadi di Sumba Barat Daya. Mudah-mudahan yang meninggal di kampung itu tidak ada COVID di sana. Dan untuk sampai sekarang ini hanya ada 12 desa yang merah dan kuning 4 desa, orange 71 desa dan hijau 88 desa. Tetapi kami tetap membuat posko setiap kecamatan dan ditindaklanjuti dengan posko di desa. Dan mudah-mudahan nanti akan merubah perilaku masyarakat kepatuhan pada protokol kesehatan. Itu kasus COVID. Terus vaksin kami sudah mendapatkan 3.515 vial
dan telah kami melakukan vaksin pada 9.001 orang. Itu, dan anggaran yang disediakan untuk penanganan COVID-19 sebesar 119 miliar 35 juta lebih dan telah terrealisasi sebesar 7 miliar 191 juta lebih dengan rincian bidang kesehatan sebesar 37 miliar, terrealisasi sebesar 489 juta lebih. Kedua, dampak UI sebesar 60 miliar lebih, terrealisasi baru sebesar 6 miliar lebih, dan untuk bantuan sosial sebesar 20 miliar lebih, dan belum terrealisasi di dalamnya termasuk bantuan mahasiswa dan bantuan sosial lainnya. Itu untuk COVID. Terus untuk program progres pendapatan APBD tahun 2021, kami laporkan bahwa pendapatan ditargetkan 1 triliun, terrealisasi sebesar baru 137 miliar lebih atau 12,91%, dan belanja ditargetkan 1 triliun 146 miliar, terrealisasi sebesar 88 miliar 277 juta lebih atau baru sebesar 7,7%. Dengan rincian belanja sebagai berikut: belanja barang jasa direncanakan 292 miliar 160 juta lebih dan terrealisasi baru sebesar 18 miliar 559 juta lebih atau sebesar 6,35%. Belanja modal direncanakan sebesar 171 miliar 990 juta lebih dan terrealisasi baru 6 miliar lebih atau sebesar 3,95%. Hal ini terkait dengan refocusing dan lain-lain sebagainya. Terus perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Sumber Daya untuk tahun 2021 baru 2 miliar lebih, memang dari target 200 miliar. Sektor penyumbang realisasi investasi berasal dari sektor perkebunan, perhotelan, dan perdagangan, dan memang yang punya kesulitan karena investor ini banyak tenaganya tidak masuk, dan begitu kita dorong untuk ternyata tenaganya tidak menyampaikan IMB dan seterusnya, dan kami akan pacu supaya segera ke depan bisa kami tidak dapat hambatan sehingga laporan investasi ini akan terus diupdate. Demikian Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bupati Sumber Barat Daya. Pak Pejabat Samurai juga akan dipersilakan. Pertama, perihal penanganan COVID untuk pelaksanaan PPKM hingga saat ini setiap desa telah dibentuk posko dengan memanfaatkan anggaran 8% dari total anggaran desa yang ada. Dan dari 1.052 kepulauan desa yang ada, terdapat 12 desa yang maksudnya 1.056 RT yang ada, terdapat 12 RT yang masuk dalam zona kuning. Beberapa kegiatan telah kami lakukan untuk menangani permasalahan COVID ini, dan data COVID yang ada, jumlah kasus aktif ada 495, sembuh 95,6%, sebanyak 473 yang sembuh, meninggal hingga tertanggal 5 Mei kemarin 6 orang, dan kasus aktif 17 atau 3,4%. Untuk pelaksanaan kegiatan pembatasan mikro, kami juga melakukan kebijakan untuk dilarang mudik, kebijakan untuk menyelenggarakan operasi masker dan sosialisasi, serta kegiatan-kegiatan 3T yang telah dilakukan dan terakhir dalam pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Vaksinasi dari target yang ditetapkan 15.919 itu telah mencapai 6,72%, dan kita harus memacu untuk menyelesaikan target yang ada. Untuk pelaksanaan APBD, belanja barang dan jasa 2,70%, belanja modal 2,56%, dan total realisasi hingga kini masih 1,55%.
berbagai upaya sudah dilakukan untuk rapat percepatan penyerapan APBD yang ada. Dan masalah yang dihadapi ketika kemarin adalah masalah mengenai realisasi triwulan yang disebabkan oleh aplikasi itu sendiri. Jadi, tapi kami juga terus berkoordinasi dengan provinsi dan kemarin sudah dapat dalam dua dan fokusin tugas dari tertangani dan kami siap untuk mengejar target penyerapan yang ada. Itu permasalahan yang ada. Hal investasi, volume investasi kami memiliki potensi investasi, tapi hingga ini belum ada pengelolaannya, baik untuk investasi garam, pabrik air, rumput laut maupun pabrik garam sendiri. Sementara demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati Sabu Rejual. Kami persilakan Pak Bupati Manggarai Timur. Berkaitan dengan progres penganggaran APBD tahun 2021 dari pendapatan sebesar 1.177 miliar 61.043.661 rupiah, realisasi 208 miliar 137 juta dari anggaran 1.177 miliar 61 juta 43.691 rupiah, realisasi dari pendapat 208 miliar 137 juta 432.005 rupiah atau 17,89%. Sedangkan belanja realisasi 89 miliar 475 juta 87.020 rupiah atau 8,31%. Selanjutnya berkaitan dengan COVID, pertama terpapar sejumlah 573 orang, sembuh 564 orang atau 98,4%, meninggal 9 orang atau 1,5%. Zona merah dari 176 desa dan kelurahan ada 10 desa yang sampai dengan hari ini masih termasuk dalam zona merah atau kalau dipresentasikan sebesar 5,6%. Berkaitan dengan vaksin tahap 1 sejumlah 5.730 orang, vaksin tahap kedua 4.394 orang. PPKM sudah berjalan pada semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Operasi ketupat akan berjalan mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2021. Untuk sementara laporan dari Kabupaten Manggarai Timur demikian kami kembalikan kepada Pak Sekda. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Bupati Alor, kami persilakan. Pertama, untuk Alor, COVID tidak ada sama sekali. Mulai dari Februari sampai dengan akhir April dan masuk sampai pada hari ini kami negatif. Yang kedua, untuk kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro, posko dari tingkat kabupaten sampai kecamatan bergerak dan seluruh komponen pemangku kepentingan kami libatkan termasuk teman-teman TNI, Polri dan juga LSM dan masyarakat secara luas. Sampai dengan tahun 2020 dan 2021 Alor untuk COVID meninggal 7 orang untuk mulai dari Januari sampai Februari sampai dengan hari ini kami tidak ada terkonfirmasi positif, tetapi semua pada negatif. Khusus untuk vaksin yang didrop ke Kabupaten Alor, baik tahap 1 maupun tahap 2 berjumlah 4.498
dan sudah tervaksin, baik itu berada pada strata masyarakat umum, TNI Polri, ASN, lansia, dan juga masyarakat sudah mencapai 93%, yaitu tercatat yang tervaksinasi 3.664 orang. Khusus stunting, kami di Kabupaten Alor tahun 2020 berada pada posisi 27% atau berada pada urutan ke-18 dari 22 kabupaten kota di NTT. Untuk 2021 kondisi akhir April, stunting kami berada pada 21,4%. Diharapkan akhir tahun ini sampai dengan 31 Desember sudah kami berniat dengan berbagai aksi nyata yang dilakukan bersama komponen terkait, dia akan turun menjadi 17%. Dari kondisi ini, khusus untuk demam berdarah kami kosong, dan izinkan kami untuk melaporkan serapan APBD. Khusus untuk komponen posisi APBD tahun anggaran 2021 berjumlah 1.099 miliar lebih. Belanja, komponen belanja yang terdiri dari belanja operasi, baik itu belanja pegawai, barang, jasa, hibah, dan bantuan sosial, sampai dengan keadaan 31 April kami berada pada 24,06%, sedangkan belanja modal berada pada 10,22%. Untuk Bapak Sekda dan juga Bapak Gubernur ketahui, sementara pergerakan belanja tetap berjalan, diharapkan sampai dengan akhir Agustus dia akan bisa mencapai 79%. Tahun 2020 walaupun dalam kondisi COVID yang berkepanjangan, saya jamin pada Bapak Gubernur ketika itu rapat lengkap juga dengan Vikon, saya jamin Pak Gubernur Alor berada pada 91%. Ternyata sampai dengan tutup buku di tanggal 31 Desember, Alor serapan APBD berada pada 96,87%. Saya kira hal-hal ini yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan rapat kerja ini. Terima kasih Pak Bupati Alor, Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang saya hormati, 10 bupati yang telah menyampaikan kiranya bisa secara keseluruhan dan mewakili Bapak Ibu Bupati sekalian, dan kami mohon izin untuk melanjutkan ke selanjutnya pengarahan dari Bapak Kapolda. Pada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan Forkominda, yang saya hormati seluruh bupati, wali kota di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Forkominda. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya langsung saja menyampaikan sesuai dengan surat undangan dari Bapak Gubernur tentang penyampaian dukungan dan strategi Polda dalam rangka penanganan COVID-19 dan kegiatan antisipasi mudik di tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini saya mengingatkan beberapa waktu yang lalu kita mengikuti arahan langsung dari Bapak Presiden tentang evaluasi penanganan COVID, dan beliau menyampaikan bahwa ada dua hal yang kita harus fokus dan terus berkelanjutan. Yang pertama adalah penanganan COVID-19 secara nasional, dan yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional. Ini dua hal yang harus selalu menjadi concern kita bersama, ya, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Beliau berulang kali mengatakan tentang hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan menyampaikan bahwa situasi tentang COVID-19 ini khususnya di Nusa Tenggara Timur,
kita memahami Nusa Tenggara Timur, suka tidak suka, kita masih masuk di dalam provinsi yang digolongkan masih PPKM berskala mikro sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 9 tahun 2021. Bahkan sekarang sudah bertambah lagi 5 provinsi sehingga secara keseluruhan dari 34 provinsi, 30 provinsi digolongkan masuk PPKM mikro. Sebagai informasi, vaksin yang kita terima, karena awalnya Pak Gubernur di Polri, Wakapolri selaku wakil ketua dari Satgas COVID-19 dan PEN, kita setiap minggu melaksanakan evaluasi. Bahkan terakhir Pak Sekda juga kami undang untuk ikut. Ini adalah data yang mungkin juga berkembang secara dinamis. Terakhir, data ini saya terima bahwa kita di NTT ini menerima 291.880 dosis dan sudah digunakan 247.324 dosis. Artinya kurang lebih 86%. Dan ini sudah capaian yang cukup bagus dan harusnya kita pertahankan, ya, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi sendiri. Kemudian target saat ini telah ditetapkan 3 target, yaitu pelayanan publik, tenaga kesehatan, dan lansia. Dari data yang ada untuk pelayanan publik ini kita masih 47% karena sasarannya 402.222 dan capaian 167.000. Inilah yang nantinya harusnya kita bahas apa persoalan-persoalan yang menjadi kendala sehingga pelayanan publik ini kok masih rendah di bawah 50%. Ini saya berharap Bupati, Wali Kota bersama Kapolres dan Dim, karena ini merupakan tugas bersama yang dibebankan oleh Bapak Presiden untuk betul menelaah, ya, melalui gugus tugas COVID masing-masing mendatakan pelayanan publik di masing-masing daerah itu berapa yang bisa untuk dilakukan vaksinasi. Karena data menyatakan kita baru 41%. Nakes yang memang sudah melampaui target di Nusa Tenggara Timur. Lansia data lebih rendah lagi karena sasarannya 443.000, lansia yang terdata capaian kita baru 20.000, jadi sekitar 4,88%. Sementara di Polri sendiri kami juga masih 65%, ditambah ASN kita dan nakes kita, secara total Polri baru sekitar 78% di Polda. Bapak Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan yang ada, kita tahu ini memang COVID-19 sudah cukup lama, ya, hampir setahun lebih, sehingga prokes ini juga masih kadang-kadang masih terjadi pelanggaran, kesadaran masyarakat untuk vaksin ini juga masih rendah pada saat awal-awalnya, tapi sekarang dengan cara-cara publikasi media dan katakanlah melalui tokoh-tokoh masyarakat muncul kesadaran yang cukup bagus dan ini harus terus kita pertahankan. Kemudian peran Pemda, kita jujur kadang-kadang kita belum maksimal dalam penanggulangan COVID-19. Terus kemudian tenaga kesehatan juga kita masih ada keterbatasan, minimnya peralatan medis, kurangnya sarana dari tim, ya, dan sarana isolasi, sarana karantina dan sarana isolasi. Kemudian distribusi vaksin dari Bio Farma memang masih ada kadang-kadang keterlambatan, walaupun bila datang segera kita dorong ke kabupaten kota dan keterbatasan tempat penyimpanan. Kemarin kami mendapat informasi terakhir mungkin dari Pak Sekda dari Dinas Kesehatan perlu kemarin vaksin yang datang ini ternyata kemarin ke Kimia Farma, ya. Ini yang juga perlu mungkin kita sinkronisasikan dan koordinasikan. Karena di Medan terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, kita memonitor ada penggunaan alat tes yang tidak sesuai dan bekas yang diberikan kepada masyarakat. Kami langsung saja 3 strategi yang perlu kita lakukan, yang terus-menerus, yang ini kita tidak boleh bosan. Yang pertama, ya strategi preemptif kita melakukan deteksi pemetaan wilayah dari penyebaran COVID ini sendiri, mapping sebaran COVID-19, kemudian sosialisasi, edukasi protokol kesehatan terus kita lakukan, ya. Kemudian meningkatkan pengawasan penyebaran COVID-19 dengan perbanyak 3T dan 5M. Ini terus kita gelorakan di wilayah kita dan para Kapolres sudah saya perintahkan untuk melaksanakan ini secara rutin pagi dan sore di tempat-tempat tertentu yang kerumunan. Ya, kemarin juga di beberapa tempat saya lihat masih ada
masyarakat, ini kita jangan segan untuk memberikan teguran, tentu saja secara sopan dan humanis. Yang kedua, preventif, melaksanakan kegiatan patroli di wilayah-wilayah rawan COVID, penggunaan masker dan pembagian masker, ya, dan manajemen media juga melalui media cetak, media online dan sebagainya, dan melaksanakan vaksinasi masif. Kami kemarin melaksanakan vaksinasi dengan Polairut, sampai saya kerahkan untuk bisa vaksinasi melalui kapal-kapal ke pesisir, ya, kemarin di beberapa tempat. Ini untuk menjaring, karena mereka kalau tidak kita yang menjemput bola dan proaktif, maka mereka akan merasa belum tersentuh, dan ini yang akan menjadi katakanlah tidak baik bagi kita. Kayak kemarin nanti mungkin dari Dinas Kesehatan dan Polres-Polres tempat juga demikian, sudah saya arahkan untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada, karena memang Presiden menyampaikan kita ada target waktu, bahkan seharusnya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah harus membangun herd immunity yang ada di lingkungan kita. Kemudian Gakum, kita melaksanakan operasi justisi dan penindakan kaitan dengan hoax yang menyatakan masih penolakan terhadap vaksinasi dan sebagainya. Syukurlah di wilayah Nusa Tenggara Timur ini tidak ada hal-hal yang kontroversi kaitan dengan penolakan terhadap vaksinasi. Kami langsung saja rekomendasi Pak Gubernur, kita mengoptimalkan kecepatan vaksinasi kita. Kemudian perbanyak vaksinasi massal, ini bisa melalui kegiatan proaktif, kegiatan-kegiatan vaksinasi massal melalui tempat-tempat ibadah, mungkin di gereja, di masjid, yang ketika ada gereja melakukan kebaktian, ini bisa dikombinasikan dengan melakukan gugus tugas membuka posko di sana untuk melakukan vaksinasi. Ya, ini bisa dilakukan, bahkan di beberapa tempat yang lain vaksinasi ini bisa dilakukan di mall dan sebagainya. Ini adalah satu cara-cara untuk bisa mengundang partisipasi masyarakat. Karena vaksin ini juga memiliki kadaluarsa, ya, mengisi waktu expired yang bila tidak digunakan maka akan menjadi sia-sia. Kemudian jalin koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait, perketat pemeriksaan kesehatan di area penyekatan keberangkatan dan kedatangan. Ini kemarin kami sudah menitipkan kepada rekan-rekan di pelabuhan, Angkasa Pura, terminal dan sebagainya. Kemudian memberikan edukasi dan disiplin warga untuk selalu patuhi prokes dan protokol kesehatan melalui mobilitas transportasi antar wilayah dengan tetap memperhatikan zonalisasi. Lanjut, Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan ini adalah data yang kami terima di jajaran Nusa Tenggara Timur ini yang juga kami laporkan terus ke tingkat Mabes. Syukurlah di NTT ini ada memiliki 39.022 RT, zona hijau kita 87%, 34.284 RT. Ada yang masih zona kuning 530 atau 1,35%, dan yang orange 43 RT 0,11%, dan yang merah 24 atau 0,6%. Targetnya oleh Satgas pusat itu tidak boleh lagi sebetulnya ada yang zona merah. Kita dorong yang merah naik ke oranye, oranye kuning, bahkan target kita seharusnya memang hijau semua zona yang ada di kita. Terima kasih kepada seluruh bupati, Forkopimda yang ada. Kalau melihat data di sini, yang menurut masih tinggi nomor 1 Sumba Timur karena masih ada 6 RT yang merah, kemudian Nagekeo dan Manggarai Timur masih ada 5, Rotendao ini ada 4, kemudian Sumba Barat Daya ini masih ada 1. Ini mungkin menjadi pekerjaan kita bersama untuk kita robah untuk semua zonasi ini tidak ada lagi yang merah dengan pengetatan prokes dan menggalakkan 3M dan 3T. Data secara rinci Pak Gubernur sudah saya kirim ke Pak Kapolres untuk bisa dikomunikasi dengan Bupati. Itu saya sudah meranking tadi kabupaten mana yang vaksinasinya tertinggi, 5 kabupaten. Ada 5 kabupaten yang vaksinasinya terendah. Nanti ada, saya kirimkan juga kepada Pak Gubernur untuk sebagai evaluasi kita bersama mendorong. Dan bila ada persoalan, pemerintah sudah menyampaikan kita siap dari TNI Polri untuk membantu kegiatan sebagai vaksinator dan tracer. Lanjut. Ini adalah kaitan dengan masalah Idul Fitri dan kebijakan pemerintah, di mana kita masih masuk di dalam pemberlakuan PPKM Mikro dan ada surat
edaran dari Menteri Agama nomor 4 tahun 2021. Saya kira ini juga sudah disampaikan ke seluruh jajaran, tinggal kita melaksanakan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Lanjut. Ini adalah kegiatan untuk operasi Idul Fitri, Pak Gubernur. Kemarin kami sudah serentak melaksanakan gelar pasukan, walaupun Nusa Tenggara Timur ini tidak termasuk Polda atau provinsi prioritas untuk melaksanakan mudik, tetapi kami tetap menyampaikan bahwa kita tidak boleh underestimate, kita tetap mengantisipasi, tetap kita melaksanakan operasi pengamanan dan concern kami di tempat-tempat wisata. Ya, kemarin kami sudah menyampaikan untuk mengantisipasi overload dari penumpang seperti kapal, kemudian transportasi darat, ya, jangan sampai di tempat-tempat wisata kemudian terjadi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dan terjadi kerumunan-kerumunan yang akan menjadi viral, sehingga protokol kesehatan ini harus dilakukan di tempat-tempat wisata yang akan membuka. Harus saya menitipkan pada Bupati, kepada Kapolres, bila memang membuka harus dicek betul standar protokol kesehatannya, ya, sehingga nanti tidak terjadi viral di lapangan bahwa terjadi kerumunan dan tidak ada terlihat sama sekali petugas yang mengendalikan atau mengatur seperti kemarin kasus kejadian di Tanah Abang, ya, seratusan ribu orang tidak ada sama sekali terlihat bagaimana peran dari petugas, padahal kita semua sedang melaksanakan PPKM Mikro. Tempat wisata tetap dibuka, penuhi syarat prokesnya, diatur ya dengan baik keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan dari masing-masing tempat wisata itu. Kegiatan yang kita lakukan sama, kita melakukan pola preventif dan penegakan hukum, dan tentu saja kita berharap masing-masing Kapolres berkoordinasi dengan Bupati, Wali Kota betul-betul dilaksanakan dan perlu diantisipasi mengenai kasus-kasus menonjol, ya, baik itu kriminalitas, terorisme, sabotase, dan tentu saja masalah COVID-19. Rekomendasi kami, Pak Gubernur, untuk dia tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya mungkin bagi pendatang, ya, lintas kabupaten atau lintas provinsi, kemudian mewaspadai penyebaran COVID-19 di pusat-pusat keramaian, antisipasi potensi ancaman Kamtipmas yang mungkin saja bisa terjadi. Kita tidak boleh underestimate di wilayah Nusa Tenggara Timur dan kita tetap menjalin sinergitas antar petugas pengamanan. Saya kira demikian, Pak Gubernur, secara singkat apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Kapolda. Kesempatan selanjutnya kami silakan Bapak Lanran. Terima kasih Bapak Sekda. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kapolda yang saya hormati, Ibu Ketua Dewan dan Lanut Kapinda, Wakil Kajati maupun Wakil Ketua Pengadilan, Bapak Sekda, hadirin yang berbahagia serta seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, beserta Forkopimda di jajaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lanjutkan, kami Korem 161 Wirasakti memberikan dukungan dalam pengendalian COVID-19, baik pelaksanaan PPKM Mikro dan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami Korem menyiapkan personil yang kami kerahkan seluruh jajaran Korem 161 terhitung mulai 21 Maret 2021 sampai dengan sekarang ada 2.365 orang, ya, itu yang aktif. Ada pergantian yang kita siapkan 2.365 orang. Kemudian kami tempatkan bersama satgas-satgas di kabupaten kota
itu kita menempatkan di seluruhnya ada 2.365, baik itu di mall, tempat rekreasi, restoran, tempat ibadah, fasilitas umum, maupun posko-posko yang ada di wilayah di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikutnya, kami menyiapkan Babinsa juga, tim tracer itu yang positif COVID, jumlahnya 2018 orang. Jadi kalau di daerah misalnya ada yang terpapar COVID, kami sudah menyiapkan 2018 orang untuk men-tracer siapa-siapa yang terpapar maupun dari mana nih yang terpapar ini. Lanjut. Kami melaksanakan pendisiplinan PPKM Mikro yang sudah kami laksanakan itu sampai saat ini di tempat ibadah, kemudian tempat wisata, pasar, kemudian fasilitas umum. Kemudian dukungan kami TNI AD khususnya Korem dalam pelaksanaan vaksin, kami anggota vaksin militer PNS aktif di Korem kami jumlahnya itu 6.423 dan sudah divaksin sejumlah 5.712 orang. Jadi mungkin di wilayah bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir kalau kami melaksanakan tugas di jalan atau di mall, di tempat keramaian, anggota kami sudah 88,9% sudah divaksin. Kemudian yang belum divaksin 711 orang itu karena komorbid dan penyintas dan sebagainya. Berikutnya dari anggota kami ada istri ya, ini KBT khususnya istri-istri dari tentara ini ada 2.227 orang yang sudah divaksin 188 orang, belum divaksin 2.029 orang. Nah, nanti kami ikutkan untuk vaksin serentak tanggal 6 sampai dengan 10 Mei 2021. Nah, ini tergantung dari provinsi, kalau ada vaksinnya kita ikutkan, kalau vaksinnya kurang ya belum diikutkan. Kemudian yang berikutnya untuk vaksin purnawirawan dan istri purnawirawan dan Worokaluri itu jumlahnya 839 orang. Yang sudah divaksin baru 29 orang. Nah, ini lansia-lansia kita ternyata juga purnawirawan itu juga takut juga divaksin sehingga rendah. Belum divaksin 8.010 orang. Ini perintah Bapak Kasat supaya yang purnawirawan istrinya maupun Worokaluri ini harus segera divaksin. Lanjut. Kemudian kami membantu dan mendukung Polri dalam larangan mudik dengan operasi Ketupat Ranakar yang dilaksanakan mulai hari kemarin, yang apel bersama. Jumlah personil kami yang kami siapkan membantu pelaksanaan larangan mudik penyekatan itu ada 660 orang. Bandara 120 orang, 13 bandara, kemudian terminal 70 orang, 7 terminal, pelabuhan 250 orang, perbatasan wilayah 220 orang. Lanjut saja. Lanjut. Karena tulisannya kecil-kecil nggak bisa dibaca. Kemudian kami beserta jajaran baik itu Polri, Dishub, Satpol PP, Satgas Covid dan lain-lain, kami sudah sampai saat ini tetap melaksanakan PPKM ya, di pelabuhan, di terminal, bandara, kemudian di perbatasan wilayah. Kami tetap membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah penularan yang lebih masif lagi seperti yang terjadi di negara-negara yang kita ketahui bersama.
Lanjut. Demikian untuk dukungan dari TNI AD khususnya di Korem 161 Wirasakti, kami Korem beserta seluruh jajaran selalu siap mendukung setiap program pemerintah baik pusat maupun daerah dengan bekerjasama Forkopimda di wilayah Provinsi NTT. Demikian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Dandren. Kesempatan selanjutnya kami memperkenalkan Pak Kejati. Ini adalah momentum yang sangat penting dalam kegiatan ini. Yang pertama, bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah juga bukan hanya semata-mata penegakan hukum dalam arti penuntutan. Oleh karenanya terkait dengan substansi siang hari ini, pada prinsipnya Kejaksaan mendukung penuh terkait dengan pengendalian COVID, penyerapan anggaran APBD dan peningkatan investasi. Kami akan masuk di item 2 dan 3. Yang pertama terkait dengan masih minimnya penyerapan anggaran APBD di daerah. Dalam kesempatan ini berkenan pada Bapak sekalian, utamanya kepada seluruh Kajari sesuai dengan arahan pimpinan bahwa seluruh Kajari dan jajaran di daerah yang pertama tidak boleh meminta proyek, kemudian tidak boleh KKN khususnya dalam penyerapan anggaran APBD. Tolong dicatat. Dan Kejaksaan akan memberikan rasa aman terkait dengan percepatan penyerapan anggaran APBD di daerah-daerah khususnya. Jadi mohon kiranya kepada wali kota dan seluruh bupati jangan menawari sesuatu, apalagi menawarkan proyek. Kedepannya kami Kejaksaan akan memberikan rasa nyaman dalam penyerapan anggaran. Strategi konkret yang dilakukan adalah silakan kepada seluruh bupati dan wali kota menggunakan Kejaksaan tentunya dari segi legalitas. Apabila ada keraguan atau masih ada keraguan dalam mengambil putusan suatu proyek, mulai dari lelang sampai dengan eksekusi pelaksanaannya, silakan dimanfaatkan lembaga Kejaksaan. Kejaksaan adalah milik bersama, pelayanan publik diutamakan. Jangan sampai ini sudah triwulan 2, mohon kiranya proaktif dari Kepala Kejaksaan Negeri dan wali kota dan bupati, mohon kiranya APBD itulah titipan dari negara untuk rakyat. Manfaatkan momentum pengabdian sebagai ASN, sebagai pejabat daerah. Kesempatan inilah yang harus kita ukir bersama, apalagi di tengah pandemi ini. Insya Allah semuanya akan menjadikan ibadah kita dan dapat balasan dari Tuhan. Amin. Kemudian apabila ragu-ragu dalam memutuskan suatu, contoh seperti tadi dari yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Dandren dan seluruh Forkopimda yang hadir pada siang hari ini, Bapak Sekda bersama dengan seluruh pimpinan BPD, Bapak-bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota Nusa Tenggara Timur, Forkopimda dan seluruh jajaran yang ada di kota yang saya hormati. Shalom, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semua. Izin mungkin saya hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu menyangkut COVID sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda dan Bapak Dandren menyangkut pembatasan mudik. Tapi mungkin saya lebih kepada penanganan COVID secara keseluruhan. Memang COVID ini
masih ada bersama-sama dengan kita. Tetapi paling tidak bahwa setahun lebih kita sudah bisa melewatinya dan ada beberapa hal yang ternyata sudah bisa kita jalani walaupun dalam ketaatan protokol kesehatan. Mungkin dari kami catatan di DPRD Provinsi, kami berharap bahwa perjalanan untuk tetap taat pada protokol kesehatan tentu akan menjadi perhatian. Artinya tidak saja dalam upaya preventif, tetapi juga kami berharap bahwa walaupun dia makin menurun, tetapi mungkin juga untuk penanganan masyarakat yang terkena COVID-19 ini masih tetap harus menjadi perhatian. Pelayanan kesehatan itu harus tetap ada dalam kesiapsiagaan kita supaya penanganan itu tetap maksimal. Yang kedua, tentu kita akan terus melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan, tetapi juga menjadi perhatian ini untuk hal-hal, misalnya kalau gereja sudah dibuka, tentu nanti sebentar lagi sekolah akan dibuka, tetapi mungkin khusus untuk sekolah juga harus menjadi catatan penting bagi para bupati dan wali kota untuk bisa melihat bagaimana kondisi yang ada di daerah dan pada saatnya nanti sekolah-sekolah itu akan dibuka. Yang kedua, menyangkut APBD, serapan APBD Kabupaten Kota, tentu kami akan memberikan dukungan dan dorongan sepenuhnya kepada para bupati dan wali kota. Tidak saja dalam kepentingan untuk serapan itu akan menjadi lebih besar, tetapi sebenarnya lebih kepada kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan itu akan menolong untuk perkembangan ekonomi itu makin lebih cepat. Khususnya untuk Bapak Ibu yang mengalami di daerah-daerah yang mengalami bencana, tentu dengan percepatan berbagai kegiatan ini akan sangat membantu untuk pemulihan ekonomi. Mungkin kami menitipkan ini khusus untuk daerah bencana. Ini selain dari belanja infrastruktur, belanja modal yang harus dilakukan, tetapi juga untuk program kegiatan dalam kepentingan pemulihan ekonomi, dalam pemberdayaan ekonomi itu mungkin juga bisa dipercepat. Karena pasti dalam bulan-bulan ke depan, beberapa bulan ini masyarakat pasti tentu sangat kesulitan di dalam mendapatkan makanan untuk kehidupan mereka. Dan Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati Forkopimda, Kapolda, Pak Danjen, Pak Jati, Dewan Pak Jati, para bupati, wali kota, para pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Sekda dan seluruh Forkopimda kabupaten kota yang hadir. Yang pertama, kita bersyukur bahwa rapat ini bisa berjalan baik dan banyak hal yang kita dapat pantau dan pelajari serta data-data yang ada dapat kita tindak lanjuti. Berkaitan dengan COVID-19, vaksin yang kita maksudkan bukan berarti setelah vaksin terbebas dari COVID. Banyak orang berpendapat bahwa setelah vaksin dia akan terbebas dari COVID. Itu pemahaman yang keliru, atau terinfeksi COVID lalu tidak akan kena COVID lagi. Itu pemahaman yang keliru. Yang benar adalah kenapa kita vaksin dan target vaksinnya untuk apa? Ada yang bilang kita nyampe pada herd immunity. Betul. Apa itu herd immunity? Bahwa imun masyarakat rata-rata dapat terbiasa dengan virus ini. Kenapa begitu? Karena virus ini tidak akan pernah pergi selama-lamanya ada di sini, selama-lamanya bertahan di kita, dan dia tidak akan kemana-mana. Kita harapkan selain daripada imun kita terbentuk dan terbiasa dengan virus ini, lalu ke depan ada obat yang dapat ditemukan dengan riset-riset yang ada, lalu dia kembali menjadi virus biasa karena kita mampu mempergunakan obat yang dapat dikonsumsi sehingga tidak menjadi virus ataupun penyakit yang mematikan. Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Contohnya, bila kita vaksin maka tubuh kita akan paham mengenal virus ini bila dia tidak terinfeksi, sehingga
kita terbiasa, tubuh kita terbiasa untuk mampu mengenalnya dan berperang dengan baik di dalam tubuh sehingga kita mampu bertahan. Contohnya kalau ada yang terinfeksi lalu kena lagi, di sini contoh ada nggak? Umpama Alex Lumbai, kalau hukum sudah kena yang 2 kali. Lalu yang kedua itu tidak lagi seperti yang pertama. Yang kedua itu sudah terbiasa, seluruh pasukan-pasukan sel-sel dalam tubuh, virus-virus yang ada di dalam tubuh, yang baik semua ataupun yang tidak baik semua bersatu di situ, mengenal bahwa ini sahabat di dalam tubuh kita yang sudah terbiasa dan dia tidak lagi menjadi aneh di dalam tubuh kita. Itu sebenarnya pesan menjelaskan secara sederhananya itu seperti itu. Jadi mati-matian kita melakukan imunisasi agar imunisasi itu modelnya hampir sama dengan kita terinfeksi. Cuma yang satu itu ukurannya tidak bisa kita tahu. Kalau yang divaksin ukurannya itu virusnya dilemahkan lalu dimasuki di dalam tubuh. Tapi pada prinsipnya dua-duanya terkena virus itu. Itu baik di vaksin maupun terinfeksi secara alami. Nah karena itu apa yang kita targetkan hari ini bahwa kita mengejar agar seluruh tubuh masyarakat Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur adalah manusia-manusia yang sudah terbiasa dan familiar bersahabat dengan virus ini. Karena virus tidak pernah pergi kemana-mana dan dia akan stabil berada di sekeliling kita, di dalam kita, dan one day kalau imun kita turun, virus itu ada lagi di situ. Seperti virus biasa. Memang pernyataan gubernur dulu sudah benar itu. Nah, cuman karena diserang berulang-ulang jadi. Tapi memang ini kedepannya setelah dia mempunyai obat, lalu obat itu diminum seperti biasa, penyebarannya bedanya kan penyebarannya luar biasa. Dulu virus yang kita anggap biasa ini dulu sangat mematikan, sama seperti itu. Dulu TBC sangat mematikan. Nah, sekarang TBC itu cukup minum obat 3 bulan, tidak ada masalah, baik-baik saja. Jadi itu merupakan sebuah tantangan peradaban yang maju, penyakitnya pun berbeda, dan itu perlu kemampuan manusia untuk melahirkan, mengalahkan peradaban itu, sehingga dia disebut komunitas peradaban yang maju karena mampu menyelesaikan masalah-masalah peradaban. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang bertanya, ini kita vaksin sampai kapan? Lalu kalau kita vaksin terus kena, lalu bagaimana caranya? Nah itu akan membuat banyak orang vaksin juga kena, tidak vaksin juga kena, lalu bagaimana? Ya kalau tidak vaksin begitu kena lebih parah. Tapi kalau vaksin, kalau kena tubuh sudah terbiasa. Dalam tubuh kita virus itu sudah dikenal, dia menjadi bagian dalam tubuh kita. Begitu juga yang lagi siap terinfeksi. Nah seperti saya namanya, itu terinfeksi. Nanti kalau kena lagi, sudah biasa tahu. Nah ini yang datang ini nih, virusnya model-model kayak begini nih. Perlawanan untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh, maka pertempurannya pasti naik, akan seperti itu. Nah, itu secara singkat dan sederhana dijelaskan seperti itu. Karena itu saya harapkan seluruh bupati dan Forkompimda untuk berpadu bersatu agar kita mampu menolong masyarakat untuk mereka terbiasa hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan dari COVID. Jangan kita merasa bahwa kita akan terhindar dari COVID. Tidak ada yang akan terhindar dari COVID. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini akan terhindar dari COVID. Tapi orang yang antibodinya sudah baik, dia akan cenderung lebih baik bertahan dengan virus ini dibandingkan yang tidak punya antibodi sama sekali. Lalu dia satu saat bertemu seseorang tanpa sengaja, makan tidak tahu, lalu dia terserang. Banyak yang pakai masker, makan terus terinfeksi COVID. Sudah ini istri tidak tahu, kena tidur bersama-sama, kena COVID. Nah, ini banyak cara untuk terkena. Karena itu yang kita harapkan adalah sesegera lakukan vaksin sebagai salah satu cara yang paling aman untuk tubuh kita mampu memiliki daya tahan dan lebih akrab dengan virus ini. Yang tidak mau vaksin, silahkan belajar mendekati orang yang terinfeksi, lalu dia terinfeksi, berdoa insya Allah dia tidak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu juga bagus, karena dua-duanya menuju kepada herd immunity. Lalu kenapa Presiden serius sekali? COVID itu jangan sampai luar biasa. Karena kalau COVID kesehatannya luar biasa secara nasional, maka bangsa-bangsa, negara-negara lain pun akan takut masuk ke Indonesia. Itu punya dampak ekonomi.
Begitu tidak masuk, maka investasi nasional maupun investasi dari asing itu tidak ada masuk di Indonesia. Kalau tidak masuk investasi, kita hanya berharap terhadap seluruh APBD dan APBN kita sebagai satu-satunya pilar investasi. Nah, maka sudah satu-satunya pun tidak pernah dia mempergunakan sebagai tiang atau fondasi untuk menggerakkan cepat. Nah, itu betul. Jadi kalau satu, investasi asing tidak masuk, satu-satunya itu tiang penggerak ekonomi adalah investasi pemerintah yang dikenal dengan APBN dan APBD. Anggaran belanja nasional, anggaran pembangunan belanja nasional ataupun anggaran pembangunan belanja daerah. Nah, karena itu memang Presiden lewat beberapa kali masih sempat marah, bahkan marahnya orang Solo beda dengan marah orang Timur. Kalau orang Timur itu marah ini tidak marah, ini omong. Kalau orang Solo itu aku sedih, aku marah, nah, itu marah sekali. Masa 180-an triliun dipakai. Jadi kalau Bapak ada yang bilang masih belajar refocusing, Bupati udah lama refocusing ini, masih refocusing terus pun masih bingung. Nah, ini saya minta kita sudah mau masuk kepada kuartal 2. Kuartal 2 ini selesai, ini saya akan pantau satu-satu. Tadi Pak Kajati sudah bilang, nanti dengan Pak Kapolda, saya minta untuk sekalian rapat periksa langsung di dalam, apa masalahnya. Karena ini satu-satu tiang penyangga di saat investasi swasta itu tidak masuk, masih meragukan, masih nunggu, ada yang bangkrut, ada yang ini, belum lagi kita mau izin. Maka inilah satu-satu pilar utama pembangunan kita. Satu-satunya alat untuk menstimulus mengangkat seluruh gerakan ekonomi di daerah. Karena itu saya minta masuk kuartal 2 ini kita harus mengejar di 50%. Harus itu. Sekarang kita 6% secara provinsi, malu itu. Ya saya minta ini menjadi catatan kita, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem dan semua perwakilan sini, Pak Wakajati tadi sudah statement itu. Saya minta dibuat di dalam sebuah kelembagaan sehingga dia tidak menjadi statement biasa, tapi akan menjadi kelembagaan untuk bekerja sama di dalam rangka mendorong seluruh stakeholder yang akan menggerakkan investasi pemerintah itu, baik itu APBN maupun APBD, baik provinsi dan kabupaten, sehingga mampu menjadi penopang utama di saat kondisi pandemi COVID seperti ini. Yang kedua, kenapa kita juga ingin, yang ketiga, kenapa kita mati-matian untuk mengecek bagaimana perizinan kita di seluruh daerah. Ini perizinan, kita harapkan seluruh bupati harus mengecek kembali. Yang sudah keluar izin dan tidak ada gerak 3 bulan, itu harus dicabut. Harus mampu kita cabut kembali. Karena itu saya minta lewat Pak Sekda, nanti dibersurat kepada semua, baik kepada kepolisian, kejaksaan, dan TNI yang berhubungan, bahkan kepada pengadilan tinggi dan seluruh pengadilan negeri. Jadi ini tidak kerja biasa. Di saat kondisi seperti ini, yang mau berinvestasi harus mendapatkan insentif luar biasa. Kalau kita kasih izin 3 bulan dia tidak gerak, ya cabut. Alasannya harus jelas, apa alasannya dia tidak jalan. Kalau dia udah tidak ada uang lagi, ya cabut, cari yang lain. Ada sektor-sektor tertentu yang banyak peminat, tetapi karena sudah izinnya pada pihak lain, maka kita tidak bisa melanjutkan. Ya, saya lagi tidak ada uang, saya lagi COVID, menunggu nanti gini. Ada pihak lain yang sektor itu sangat diminati, dan itu kita harus cabut untuk berikan kepada pihak lain, sehingga dia juga menjadi penggerak ekonomi. Nah, itu saya minta itu harus ada keberanian daripada kita semua. Jangan main-main. Ini kalau ada di lapangan ada yang main-main, ada sertifikat ganda, ada begini, itu harus ada langkah-langkah yang sangat extraordinary. Ini situasi kita ini bencana COVID-19 lebih hebat dari bencana Seroja kemarin. Nah, ini harus dalam kondisi bencana seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan itu extraordinary. Contoh seperti kemarin saya telepon Pak Kapolda berkaitan dengan pendirian rumah sakit pusat untuk Nusa Tenggara Timur dengan standar yang akan baik didirikan di sana. Kalau ada orang datang tiba-tiba ada sertifikat lagi, itu ditangkap. Nah, itu tidak boleh ada begitu-begitu di sini. Karena apa? Kita berada dalam kondisi bencana. Di saat bencana itulah penanganan kita harus lebih extraordinary. Dari Pak Kajati di sini, Pak Kapolda dan teman-teman kita Forkopimda, ini harus kita sadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi, kita masuk dalam kondisi yang tidak biasa.
Kita kena bencana. Bencana bukan bencana biasa lagi, bencana global. Nah, begitu bencana global, maka penanganan extraordinary untuk hal seperti itu. Ada yang main-main, orang mau investasi, tanahnya diputar sana, putar sini, diatur sana, di pura-pura bilang ini punya tanah. Nah, ini yang kita langsung lakukan langkah-langkah yang tidak biasa. Yang biasanya pakai aturan begini, ini tidak biasa. Cara berpikirnya yang logik masuk, yang penting tidak keras. Nah, saya suka tentang itu, kayak Bapak Janti bilang, tidak minta-minta itu. Nah, itu bagus itu. Urusan nanti kalau ternyata orang saling mendukung secara hubungan sosial kemanusiaan, itu urusan mereka. Tapi jangan meras untuk dapat sesuatu. Dan saya suka itu dengan itu. Nah, karena itu saya sebagai gubernur mendorong secara serius agar kita paham. Jangan kalau kondisi seperti ini anggarannya itu disimpan berlama-lama. Nanti kalau di bulan Oktober November kejar-kejaran, kerja setengah mati-matian. Kalau infrastruktur masih boleh, karena dia ada standarisasi yang harus dikejar dan sini. Karena itu saya minta apalagi ekonomi khusus untuk kesejahteraan, pertanian, peternakan, perikanan. Ini industri, pengolahan, pembangunan akomodasi, perhotelan. Inilah daerah sektor-sektor yang harus cepat untuk kita gerakkan. Sehingga kita tidak akan terhambat karena kelembatan itu. Manusia-manusia yang terbiasa hidup di dalam bencana, mereka punya cara kerjanya itu selalu berbeda. Dan itu terlihat apakah dia pintar, berani, dan melayani atau tidak. Itu ukurannya di situ. Karena itu saya harapkan khusus untuk isolasi mandiri. Saya melihat laporan, ada yang sudah isolasi mandiri 1,5 bulan, masih tercatat namanya sebagai orang yang masuk dalam isolasi mandiri COVID-19. Nah ini kita perlu cek, ini orang 1,5 bulan ini sakit terus, atau dia udah keluar tapi tidak tercatat dengan baik, terdata dengan baik apa orang udah keluar dulu. Saya minta pada kesempatan ini kita tolong kepada Polda, nanti juga lewat Danrem, Pak Danrem dan yang lain, Kadis kesehatan. Nah, bupatinya dicek benar. Masa ada orang bisa sudah 1 bulan masih tercatat? Ini orang dari bulan lalu laporan. Manggarai Barat itu 190 isolasi mandiri. Sudah 1 bulan dia turun 160. Harusnya kalau 190 bulan lalu dia harus turun mendekati 0. Ini kok malah ada turunnya pelan 6, 5. Nah, kita harus pastikan yang bersangkutan kemungkinan menuju kepada kematian. Karena udah 1 bulan itu. Kalau dia tidak hidup, mati itu. Nah, itu kita tidak ada dokumen tentang itu. Data kita tentang itu tidak ada. Yang saya minta, tolong kita harus serius. Seluruh teman-teman yang di daerah untuk bagaimana mengurus data-data itu secara baik agar kita mampu melihat itu. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Kapolda, yang zona merah tolong dipantau, merah namanya siapa, obatnya apa, bagaimana itu supaya kita mampu langsung untuk melakukan langkah-langkah agar kita bisa keluar dari zona merah. Tidak mungkin hanya kita biarkan saja diam, lalu satu saat ada laporan, RT-nya mana, minum obat apa saja. Kalau ada obat yang lebih, kita tetap bantu ke sana, sehingga cepat selesai. Jangan dia isolasi mandiri, lalu dia tidak minum obat, atau tidak juga ada penanganan apa-apa, dibiarkan supaya dia hidup-hidup, mati ya mati, ini susah nanti kita. Dan minta secara 14 hari itu terus dilaporkan. Yang zona-zona merah itu secara 14 hari dilaporkan bahwa telah selesai. Kan harusnya itu kan begitu. Nah, karena itu saya minta ini sekali lagi untuk mampu kita kerjakan secara termanage secara baik. Nah, aspek manajerial itu penting di dalam pembangunan pemerintahan itu. Dan itu perlu, kalau kita omong ini harusnya itu dilakukan dengan baik. Ini tidak terjadi lagi. Dan oleh karenanya saya harapkan ini betul seperti Pak Polda tadi bilang, NTT tidak menjadi daerah yang serius terhadap mudik, tapi tentunya kita harus saling menjaga. Daerah-daerah yang merah itu pergeserannya perlu dipantau. Daerah yang orange pergeserannya perlu dipantau secara serius, sehingga pada saat liburan ini mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu masuk lagi kembali Senin, itu tidak ada lonjakan-lonjakan karena pergeseran daripada zona-zona merah itu menuju kepada zona-zona yang lain. Nah, karena itu memang pada beberapa liburan kali ini kita harus menjaga RT atau kelurahan-kelurahan yang merah itu pergeseran-pergeserannya itu yang dibatasi oleh kita semua, sehingga kita mampu melewati ini dengan baik dan terus kita kerjakan vaksinasi kita agar kita mampu mencapai herd immunity dengan baik. Saya pikir itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Gubernur. Arahan Bapak Gubernur mengakhiri rapat kerja kita hari ini. Tentunya paparan dan arahan dari Bapak Gubernur, unsur-unsur Forkompinda, Ibu Ketua, Kapolda, Pak Danrem, Bapak Kajati, dan dukungan dari Pak Danmat Kamal, Bapak Nut, Pak Kabinda, Pak Ketua Pengadilan Tinggi, serta Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi masukan bagi kita semua, terutama bagi para bupati, wali kota, beserta unsur Forkompinda di kabupaten kota, untuk meningkatkan kinerja dan sinergi dalam penanganan COVID lebih lanjut, percepatan realisasi APBD dan kelancaran proses-proses investasi. Demikian, Salam, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih.